Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, setelah kita memahami beberapa fungsi dari modify, kita akan belajar mengenai anotasi. Anotasi sendiri digunakan untuk memberikan catatan atau keterangan terhadap sebuah gambar yang telah kita kerjakan. Contoh dari penggunaan anotasi di sini, seperti hanya pada gambar ini, adalah menggunakan keterangan ini. Kita menggunakan teks. Teks sendiri terdiri dari dua, multi-line text dan juga single line text. Untuk single line text sendiri, seperti namanya, single, berarti teks ini berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk menggunakan dalam menandai dari sebuah objek. Contohnya adalah di gambar ini, panel hubung bagi, ini menggunakan single line text. Berikutnya, yang pasti akan sering kita gunakan adalah multi-line text. Jadi yang pertama, kita menentukan di koordinat mana yang akan kita berikan tulisan. Contohnya ini, kita berikan tulisan sampai dengan koordinat ini. Kemudian di sini kita akan memiliki opsi dari jenis yang kita jenis opsi apa namanya ya? Biasanya ada dua. Satunya standar, satunya anotatif ini. Untuk ini akan menentukan ukuran teksnya. Jadi ketika kita ingin mengetik dengan ukuran teks seperti dalam Word 12, itu bisa kita tekan enter. Kemudian di sini kita bisa gunakan untuk memilih dari font yang kita pilih sesuai dengan kebutuhan, atau kita menggunakan default dari opsi yang ada di sini. Kemudian di sini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti penulisan, seperti underline, overline, bold, italic, ataupun strike through. Untuk mengatur posisi penulisan sendiri, itu bisa kita tentukan menggunakan justification. Kita bisa menggunakan top left untuk penulisan dari sebelah kiri atas, atau middle center untuk penulisan tengah dan tengah, atau bottom right dari penulisan bawah pojok kanan, atau yang lainnya. Umumnya yang sering digunakan adalah middle center, middle left, ataupun top left. Ya, sesuai dengan fungsi penggunaan saja. Kemudian di sini sama seperti di Microsoft Word, ada line spacing yang kita bisa pilih. Ada bullet and numbering yang bisa kita pilih juga. Seperti halnya ini. Aku, Anda, kita. Kemudian ada juga fungsi menggunakan letter, mengganti numbering tadi menggunakan letter, atau bullet simbol seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan dari paragraf. Jadi kita bisa pilih ini, kita tentukan. Ini seperti sama fungsinya dengan justification, tapi ini diperuntukkan sebagai paragraf jika itu memang digunakan untuk paragraf seperti di Microsoft Word. Jika kita ingin memasukkan sebuah simbol, kita bisa menggunakan di sini insert simbol, kita bisa pilih. Jika simbol yang ingin kita
masukan tidak tertera di sini. Kita bisa menambahkan dari opsi ini. Kita bisa pilih dan kita bisa tambahkan. Sepertinya ini, tambahkan elektrik simbol dari fasa. Seperti ini. Kemudian di sini ada column, seperti di Microsoft Word, dan lain sebagainya. Di menu annotation sendiri, kita juga bisa merubah dari default font yang kita pilih. Jadi kita klik di sini, annotation, kita klik di standar dan manage text styles. Kita pilih, kita kan tadi menggunakan opsi standar. Jadi kita bisa merubah default daripada font yang kita pilih. Contohnya ini. Kita bisa pilih font apapun yang kita inginkan. Kemudian, di sini ada yang namanya dimensi. Dimension ini digunakan untuk kita menentukan ukuran atau memberikan keterangan ukuran dari sebuah objek yang sudah kita gambar. Contohnya seperti ini. Sebenarnya dimension ini juga bisa kita gunakan secara manual menggunakan line, tapi itu tidak efektif karena ketika kita menggunakan fungsi dimension, maka akan langsung tertera. Jadi kita bisa menggunakan ukuran, semisal titik ukurannya akan kita taruh di poin ini. Kemudian berikutnya ukuran dari yang ini. Jadi kita bisa samakan. Dan akan langsung muncul ukurannya. Kenapa terlalu kecil? Karena dimension di sini belum kita atur. Jadi kita bisa mengaturnya dari sini. Annotation seperti font tadi, kita pergi ke ISO 25. Kita ke manage dimension style. Karena kita pakai ISO 25, kita pergi ke modify. Di sini akan muncul beberapa menu. Di sini untuk lines, ini adalah garisnya yang bisa kita rubah. Warna, terus tipe garisnya mau garis putus atau garis nyambung atau garis yang lainnya, terus ketebalan garisnya sendiri bisa kita rubah sesuai dengan yang kita mau. Terus di sini ada juga yang lain, menu yang lainnya. Kemudian di sini ada simbol dan arrow. Ini digunakan pada ujung dari dimension. Kita bisa pilih beberapa opsi seperti kotak, ataupun dot, ataupun architectural tick, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa mengatur ukuran dari arrow-nya. Misal kita buat 5, akan tampil seperti ini. Kita buat 1, seperti ini. Kita buat 2,5, maka seperti ini. Di sini juga akan ada yang namanya center mark, yang akan menentukan posisi mark-nya itu ada di sebelah mana. Kemudian di sini ada yang namanya teks. Teks ini digunakan sebagai penunjuk dari ukuran itu. Jadi kita bisa mengatur ukuran dari teks yang ada di dimension. Jadi ini kita samakan, misal tadi menggunakan 12, kita pakai 120, maka akan membesarkan dari ukuran teks tersebut. Terus juga kita bisa mengganti warna dari teksnya, ataupun font yang kita pilih. Dari opsi font yang seperti mText tadi itu. Kemudian di sini juga ada penempatan teksnya. Kita bisa pasang di atas jika posisinya vertikal, atau berada di tengah, seperti ini, atau berada di luar, atau berada di bawahnya, atau menggunakan standar JIS. Umumnya kita bisa gunakan pada posisi tengah ataupun di atas.
Kemudian untuk posisi horizontal, ini juga sama. Kita bisa tentukan seperti yang tadi, sesuai dengan kemauan kita. Terus ini untuk menentukan view direction-nya, untuk menentukan sudut pandang daripada kita melihat gambar ini, untuk memudahkan pembaca dari gambar. Ini ada offset-nya atau jarak daripada teks dengan objek. Kemudian di sini ada alignment-nya, bisa horizontal. Ketika kita pilih horizontal, maka teksnya akan tampil dalam keadaan yang horizontal, yaitu menghadap dengan satu arah. Sedangkan kalau kita pilih dengan sejajar dengan garis dimensi, maka dia akan nampak seperti ini. ISO standar sendiri juga menggunakan gabungan dari align with dimension line dan juga horizontal. Kemudian kita menuju ke menu berikutnya di primary unit. Di sini kita bisa menentukan dari satuan yang akan kita gunakan. Misal kita menggunakan scientific, maka akan tampil seperti ini. Decimal, engineering, tampil seperti ini. Architectural, fractional, Windows desktop, tapi umumnya kita pakai yang secara desimal. Kemudian di sini ada yang namanya presisi. Ini akan menunjukkan seberapa presisinya daripada satuan yang akan muncul. Semakin kita banyak di belakang koma, maka akan semakin detail. Dan jika tidak ada di belakang koma, maka itu bisa disebut dengan pembulatan. Kemudian untuk separatornya dari desimal tadi itu kita bisa pakai jarak, titik, ataupun koma. Di sini round off ini digunakan untuk membulatkan. Jadi semisal ini bisa menentukan di mana akan dibulatkan. Dibulatkan menjadi berapa dan gimana. Kemudian di prefix ini akan menjadi sebuah catatan atau memberikan sebuah satuan. Contohnya seperti ini. Ini adalah ukuran. Kemudian akan menampilkan tulisan sebelum angka. Dan kemudian suffix atau suffix ini umumnya digunakan untuk memberikan satuan pada dimensi. Jadi misal kita menggunakan satuan sentimeter, maka akan tampil satuan sentimeter di belakang daripada angka yang sudah kita gunakan. Terus ini skalanya, terus ini zero suppression, terus di sini untuk derajat kita bisa memilih mana, tingkat presisinya juga. Ini untuk alternate units, ya ini sama seperti primary units, tapi digunakan saat alternatif. Saya sendiri nggak pernah menggunakan ini. Kemudian ini adalah toleransi. Ya, toleransi seperti biasa yang digunakan untuk membulatkan atau memberikan toleransi atau renggang daripada unit yang terukur. Jika kita sudah selesai mengatur, maka kita bisa klik OK, kemudian kita bisa tutup. Maka akan tampak seperti ini. Ini tertutup. Maka akan tampak seperti ini, sesuai dengan apa yang kita setting tadi. Jadi kita bisa menggunakan ini seperti ini. Maaf. Ini seperti ini. Atau kita gunakan untuk lingkaran, menentukan radius. Atau ukuran. Kemudian di sini ada linear. Dimensi ini ada yang linear, angular, dan arc, radius, dan lain-lain. Kita bisa pilih. Kemudian di sini ada yang namanya leader. Leader ini kita gunakan untuk menunjukkan suatu objek.
Jadi dia akan membentuk otomatis seperti ini. Kita bisa tinggal beri keterangan di leader ini tadi. Kotak kontak. Contohnya seperti ini. Untuk merubah ukurannya juga kita bisa ganti di sini, klik modify. Kita bisa rubah di sini ukuran, leader structure atau kontennya juga. Ini untuk default dari ukuran teksnya. Sama seperti halnya waktu kita merubah dimension tadi itu. Kemudian kita menuju ke layer. Layer ini adalah lapisan, seperti namanya juga lapisan, ini digunakan untuk memudahkan kita dalam menggambar. Jadi semisal kita akan menggambar sebuah objek yang saling bertumpukan, tetapi objek itu memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Saya akan menggambar kotak yang satu seperti ini, sedangkan untuk lantai duanya, contohnya ya, untuk lantai 2, denahnya akan seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan yang tadi itu, maka akan terlihat membingungkan. Kalau kita menggunakan layer, kita tinggal pilih. Kemudian kita bisa memasukkan layer yang mana saja, atau kita klik layer properties. Terus kita bisa create new layer, kita tentukan namanya layer 1. Contohnya seperti ini. Terus kemudian kita buat layer berikutnya, layer 2. Kita bisa tentukan warnanya sesuai dengan yang kita inginkan untuk membedakan. Maka jika saya ingin memasukkan lantai 1 ke dalam layer 1, kita pilih ke dalam layer 1. Kemudian untuk lantai 2, kita bisa pilih dengan layer 2. Seperti ini. Pada saat kita membutuhkan untuk menggambar pada lantai 1, kita bisa matikan layer ini. Jadi layer yang tidak kita butuhkan bisa kita matikan. Jadi maka layer 2 tadi itu tidak akan nampak dan tidak mengganggu dari objek yang akan kita gambar. Seperti ini. Jadi layer ini fungsinya digunakan untuk memudahkan kita dalam menggambar dan juga membedakan dari kelompok mana yang kita gambar terlebih dahulu dan lain-lain. Di sini juga tertera, jika kita ingin, semisal kita ingin mencetak, kita bisa klik opsi ini, dan namun jika kita tidak ingin mencetak dari layer tersebut, kita bisa klik opsi ini. Kemudian, di fungsi berikutnya di sini ada yang namanya extend. Ini adalah sebaliknya daripada trim. Kalau trim itu memotong yang berlebih, kalau extend itu lebih sama seperti fillet. Jadi dia akan menyesuaikan panjangnya, ukurannya sesuai dengan titik yang kamu inginkan. Jadi contohnya seperti ini. Saya menggambar seperti ini, dan berhenti di situ. Pada saat yang sama, saya ingin supaya gambarnya menyentuh dengan ini. Saya ingin gambarnya menyentuh dengan objek yang diinginkan. Pertama, klik barangnya atau objek yang pertama. Kemudian tekan Enter, kemudian pilih dengan objek yang kedua. Maaf, kok nggak bisa ya? Mungkin harus garis. Ini, kemudian tekan Enter, tekan Enter. Responding edge. Oh, mungkin karena apa namanya, ada sudutnya.
Oke, untuk ini akan saya pelajari lagi untuk fungsi dari extend ini. Oke, kita bisa lanjut menuju ke yang lainnya. Bentar, aku cari yang namanya offset. Offset. Offset ada di mana? Offset. Offset ini. Ini dia. Offset ini kita bisa menggunakan untuk menggandakan objek dengan cara yang kita tentukan. Jadi kita pilih klik offset, terus kita tentukan jarak dari gambar berapa yang ingin kita, jaraknya itu berapa. Misal 150, kita klik enter, kemudian kita pilih objeknya, tentukan 150 itu ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Misal sebelah kiri, terus kita buat sebelah kanan, maka akan seperti ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada array yang digunakan untuk menggandakan, bukan menggandakan ya, kayak kita membuat sebuah objek yang banyak tanpa perlu menggambar satu-satu, jadi otomatis seperti ini. Kita tinggal tarik, terus kita bisa tentukan jaraknya berapa, semisal 5 kolom, terus jaraknya di sini kita beri 50, jarak masing-masingnya, maka akan seperti ini. Kita bisa atur dari dalam sini. Kemudian ada yang namanya hatch. Hatch ini biasanya digunakan untuk membuat tanda, seperti contohnya ini, membuat tembok atau mengisi dari bagian ruang yang ada. Seperti ini, ataupun ini. Jadi kita bisa pilih hatch, kita tentukan mau pakai gradient ataupun hatch. Di sini kita bisa pakai semacam kayak tekstur ya, atau kita bisa menggunakan warna solid seperti ini. Kita tinggal klik, dan tinggal klik. Jadi seperti kayak ngeblok warna pada Microsoft Paint. Seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk tutorial AutoCAD ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menggambar menggunakan software AutoCAD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.